Unit transfusi darah. Unit transfusi darah. Nah, ini pengertiannya. Pelayanan darah adalah termasuk pelayanan kesehatan ya. Pelayanan kesehatan yang menggunakan darah manusia. Tujuannya untuk kemanusiaan. Sedangkan unit transfusi darah UTD itu dia ada perencanaan, harian donor darah, dan menyediakan darah, serta distribusi dan memberikan darah kepada pasien. Kalau bank darah sendiri adalah unit pelayanan di dalam rumah sakit, di mana dia bertanggung jawab atas ketersediaan darah untuk tujuan transfusi yang aman dan berkualitas, serta jumlahnya cukup. Peraturannya pakai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 83 tahun 2014. Jadi setelah adanya ini, Permenkes 83 ini, semua rumah sakit wajib mempunyai unit PDRS. Dan unit PDRS ini masih gabung dengan laboratorium atau berdiri sendiri bisa juga. Jadi penetapannya ditetapkan oleh direktur rumah sakit dan menjadi bagian dari lab rumah sakit. Bank darah rumah sakit ini didirikan dan dikelola oleh rumah sakit. Ya. Ini mempunyai kewajiban menyimpan darah, jadi menyimpan kantong darah yang sudah diuji saring oleh UTD PMI, unit transfusi darah tadi, dan melakukan uji cocok serasi atau crossmatch berdasarkan perjanjian kerjasama atau MOU antara UTD PMI dan rumah sakit. Jadi fungsi dari PDRS tadi, dia hanya sebagai pelaksana dan penanggung jawab memenuhi kebutuhan darah untuk transfusi. Di mana transfusi ini merupakan bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Jadi hanya menyimpan darah dan mengeluarkan bagi pasien yang memerlukan darah. PMI atau UTD ini tadi juga wajib membantu pendirian bank darah rumah sakit. Nah, dari Permenkes 83 tahun 2014 ini, ada pasal yang menyatakan bahwa rekrutmen pendonor ini harus dilestarikan sebagai pendonor darah sukarela. Jadi PMI, di sini UTD dia mempunyai data terhadap pendonor darah. Ya, pengerahan donor atau mencari, jadi secara aktif dia akan mencari pendonor darah, merupakan kegiatan yang mengumpulkan dan mengajak masyarakat dari risiko rendah agar mau menjadi donor darah sukarela. Nah, pelestariannya ini diupayakan untuk mempertahankan pendonoran darah. Jadi secara teratur yang donor darah itu, donor darah sukarela, secara sukarela juga secara teratur dia akan melakukan donor darah secara berkesinambungan dan teratur selama hidupnya. Jadi harus dicari dan juga dilestarikan. Ini adalah tugas dari UTD PMI. Kalau alur kerjanya dari UTD PMI tadi, dia menyerahkan darah ke PDRS yang sudah dilakukan tes serologi terhadap pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Sedangkan petugas bank darah nanti akan melakukan crossmatch atau uji cocok serasi atau uji silang serasi yang sama. Darah yang sudah di crossmatch tadi diambil oleh perawat ruangan untuk diberikan transfusi kepada pasien yang namanya sesuai tercantum dalam formulir permintaan darah. Bila darah yang dibutuhkan belum segera ditransfusikan atau dimasukkan ke pasien, maka perawat ruangan menitipkan darah tersebut ke bank darah rumah sakit untuk disimpan. Jadi tidak boleh
penyimpanan dilakukan di ruangan ya. Penyimpanan kantong darah harus di tempat bank darah. Ini alurnya. UTD dia akan bekerja sama, ada MOU dengan PDRS. Ya, di sini juga ada pasal-pasalnya yang mengatur tentang pemberian, kemudian bagaimana nanti pemusnahan, itu ada. Jadi saling berkoordinasi. Kemudian ini dari bangsa juga saling berkoordinasi, di mana nanti bangsa kalau ada permintaan dikirim ke bank darah melakukan crossmatch, uji cocok serasi, bila cocok kemudian darahnya akan dikasihkan di perawat bangsa. Dan nanti akan diberikan kepada pasien. Sedangkan UTD sendiri, dia nanti akan berhubungan dengan donor darah. Ini juga ada permintaan kantong darah ke UTD, jumlahnya, jenisnya, dan jenis donornya ya, kemudian dalam sebulan atau dalam 1 minggu, tergantung dari MOU-nya. Kemudian penyerahan kantong darah untuk disimpan di PDRS. Ini ada tugas dari PDRS, banyak. Makanya biasanya petugasnya analisnya sendiri. Jadi ada menyiapkan SPO, prosedur, kemudian perencanaan, menerima, menyimpan, memantau, harian atau mingguan, pemeriksaan golongan darah, dari sebelum di crossmatch dilakukan pemeriksaan golongan darah, kemudian pemeriksaan crossmatch atau uji silang serasi, kemudian ada rujukan kalau misalnya ada inkompatibilitas atau kasus yang jarang, kemudian menyerahkan darah yang cocok tadi ke petugas rumah sakit untuk diberikan, kemudian melacak penyebab terjadinya bila terjadi reaksi transfusi, harus dilacak penyebabnya apa gitu ya. Kemudian ada diklat, data, pencatatan, dan pelaporan. Nah, standar pelayanan bank darah sendiri ada 4P, permintaan tadi, permintaan baik. Ini permintaan jumlah darah ya ke PMI, penyimpanan, pencocokan, kemudian distribusi. Untuk tenaganya, itu ada dokter yang telah dilatih di bidang transfusi darah minimal 80 jam, kemudian PTTD, yaitu paramedis teknologi transfusi darah. Jadi ada sendiri, cuman sekolahnya belum banyak ya, di Semarang juga belum ada. Atau analis ATLM yang sudah ada pelatihan tentang transfusi darah, di mana pelatihannya minimalnya 120 jam, jadi termasuk lama. Ada 5 harian, 5 sampai 1 minggu, kemudian ada tenaga administrasi. Ini tadi sudah pengarahan dan pelestarian. Ini tadi sudah ya tugas-tugas tadi dari bank darah, SPO, kemudian distribusi tadi darah yang sudah di crossmatch atau darah yang dikirim dari PMI itu menggunakan Coolbox dan sesuai dengan prosedur pengiriman. Kemudian peraturan pemerintah nomor 18 tahun 80 di mana ditunjuk PMI sebagai satu-satunya organisasi yang melaksanakan kegiatan transfusi darah. Jadi untuk bank darah sendiri juga tidak boleh melakukan kegiatan donor darah. Jadi yang boleh itu hanya PMI saja. Di mana targetnya itu adalah kebutuhan darah yang memenuhi kebutuhan darah yang bermutu, aman, dan mencukupi serta harga terjangkau. Dan di Indonesia sudah ada 165 unit transfusi darah, baik tingkat provinsi maupun tingkat 2. Diharapkan jumlah darah itu sekitar 0,47% dari jumlah penduduk. Ya, idealnya jumlah darah yang tersedia itu sekitar 1% dari jumlah penduduk. Nah, di Indonesia ini belum. Di Indonesia masih 0,47, masih separuhnya aja belum ada. Jadi masih termasuk kurang.
Sedangkan darah diperoleh dari sumbangan donor darah sukarela maupun donor darah pengganti. Nah, ini pelayanan transfusi darah yang aman, prinsipnya berasal dari donor sukarela yang sehat, kemudian low risk donor, jadi risiko rendah ya. Kemudian pengamanan, pengolahan, penyimpanan, itu sesuai dengan standar. Distribusi dilakukan secara rantai dingin dan tertutup. Pemakaian untuk transfusi harus secara rasional, berdasarkan indikasi yang tepat, dan pemilihan jenis komponen yang pas juga atau yang tepat juga. Nah, ini transfusi darah. Peran penting dalam manajemen pasien, di mana ini biasanya untuk sebelum operasi. Jadi sebelum operasi itu biasanya diminta kantong darah. Sehingga penggunaan atau permintaan itu harus tepat. Jadi transfusi itu jarang, mahal, dan berbahaya. Nah, ini adalah indeks efisiensi penggunaan kantong darah. Karena umumnya yang dihindari adalah permintaan darah berlebih, penggunaannya rendah. Ya, sehingga disebut ordering. Jadi sering permintaannya banyak, misalnya minta 3 sebelum operasi, tetapi ternyata yang dimasukkan hanya 1. Sehingga yang 2 itu kan istilahnya over ordering. Sehingga ada pengukuran indeks efisiensi penggunaan darah. Ini ada 3, CTF, persentase transfusi, probabilitas transfusi, atau transfusion index. Ya, ada 3. Ini crossmatch, jadi tadi permintaan 3, itu kan otomatis semua dilakukan crossmatch 3 kantong. Nah, ternyata yang ditransfusikan tidak semua. Ini sehingga tidak efisien serta tidak adil, karena sebetulnya yang 2 tadi yang bisa buat orang lain akhirnya terbuang. Ini dari CTR, crossmatch of transfusion rate. Crossmatch transfusion ratio, berarti rasio ya perbandingannya. Efisiensi dan keadilan dapat dihitung menggunakan CTR tadi, di mana berdasarkan dari PMK, Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes, tahun nomor 91 tahun 2015. Jadi ini CTR di setiap rumah sakit tidak boleh lebih dari 2,5. Pengukurannya adalah unit kantong darah yang di crossmatch dibagi dengan kantong darah yang ditransfusikan. Jadi tidak boleh lebih dari 2,5. Dikatakan baik bila kurang dari 2,5. Idealnya adalah 1. Jadi semua darah yang di crossmatch itu semua harus dimasukkan dalam pasien. Itu berarti efisien dan adil. Kalau CTR tinggi, itu menunjukkan bahwa pemeriksaan crossmatch tadi, uji silang serasi, itu dilakukan secara berlebihan. Jadi pemborosan reagen, pemborosan waktu, dan juga pemborosan tenaga. Ini yang transfusion probability, persentase. Ini jumlah pasien yang ditransfusikan dikalikan 100 dibagi dengan jumlah pasien yang dilakukan uji cocok serasi. Baik bila lebih dari sama dengan 30%. Kalau rendah, itu berarti kan yang ini berarti kurang. Lebih banyak yang dilakukan crossmatch dibandingkan dengan yang transfusikan, berarti tidak efisien. Kemudian transfusion index adalah unit darah yang transfusi dibagikan ini sama ya. Jadi dikatakan baik jika lebih dari sama dengan 0,5. Kalau rendah berarti tidak efisien. Jadi banyak dilakukan crossmatch dibandingkan dengan yang ditransfusikan. Kalau tadi persentase, kalau ini tidak dikalikan 100%.
Sedangkan syarat untuk donor darah, ini ada sehat jasmani, usianya 17-65, beratnya minimal 45, kemudian tidak demam, kemudian tidak ada hipotensi, hipertensi, HB minimal 12,5, kemudian interval donor minimal tiap 3 bulan, maksimal 5 kali per tahun. Tidak boleh lebih dari 5 kali dalam 1 tahun. Ini kondisi kesehatan yang tidak boleh donor darah, yang tidak boleh melakukan donor darah. Ini adalah kondisi penyakit yang istilahnya tidak terkendali ya. Kalau terkendali sebetulnya boleh saja. Misalnya kalau hipertensi atau DM, kalau tidak terkendali kan otomatis tensinya akan tinggi. Sehingga tidak boleh juga pemeriksaan juga donor. Itu DM yang saat diperiksa dia juga gulunya sangat tinggi, itu juga tidak boleh. Kemudian riwayat narkoba, alkohol, epilepsi, ini sebenarnya ada di pertanyaannya. Manfaat dari donor darah ini adalah memeriksakan kesehatan secara berkala setiap 3 bulan, di mana ada tensi, kemudian dilakukan juga darah kita uji saring untuk penyakit HIV, hepatitis B, C, sifilis, dan malaria. Malaria ini untuk daerah yang endemis malaria ya. Kalau di Jawa kelihatannya tidak ada. Kemudian ada piagam penghargaan, kemudian ada juga penghargaan Satya Lancana dari pemerintah. Itu ibadah, karena tidak dapat uang. Jadi ibadah. Ini tentang regulasi atau peraturan wajib pemeriksaan HIV pada darah donor. Ditambah dengan HIV, itu tahun 92. UTD sendiri ada cabang. UTD cabang ini yang melakukan pemeriksaan uji saring 4 penyakit menular, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Bila ada yang terinfeksi, maka akan dikonfirmasi ke UTD pusat untuk tes ulang darah donor tersebut. Di cross check. Kemudian ada sebelum dilakukan donor, itu dilakukan konseling, ada pre dan post untuk hasil yang positif sifilis, hepatitis B dan C. Di mana pre-konsulingnya sebelum pemeriksaan, donor diberi informasi, penjelasan, dan juga nanti tanda tangan inform consent, di mana dinyatakan jika ada hasil yang reaktif atau positif, maka darah tersebut tidak digunakan untuk transfusi, jadi dibuang. Kalau yang post-counseling itu biasanya ada hasil pemeriksaan yang positif, kemudian dipanggil yang bersangkutan melalui pos. Kalau untuk HIV yang reaktif atau positif itu dipanggil langsung. Setelah itu akan diberikan informasi yang bersangkutan tidak menjadi donor darah sampai hasilnya negatif kalau yang positif sifilis. Tapi kalau yang positif HIV, hepatitis B dan C biasanya tidak boleh donor darah untuk selamanya. Ini contohnya kantong darah. Ya, juga transfusi darah. Proses penyediaan darah. Jadi kalau donor dicatat, kemudian seleksi anamnesa untuk menanyakan risiko penyakit tadi yang ditularkan melalui transfusi, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan kadar HB. Bila lolos semua, berarti dinyatakan sehat, kemudian diambil darahnya. Ditampung, bisa dari tempat darah itu bisa single, bisa double, bisa triple, atau quad, 4 bag. Jadi untuk dibagi-bagi nanti berdasarkan komponennya. Kemudian juga diambil sekitar 5 cc atau 10 cc untuk sampel pemeriksaan golongan darah.
golongan darahnya itu sistem ABO dan resus, dan juga dilakukan tes IMLTD. Jadi infeksi menular lewat transfusi darah. Uji sarinya itu ya, IMLTD, yaitu penyakit apa saja, penyakit sifilis, hepatitis B, C, dan HIV, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Misalnya daerah yang tinggi malaria, berarti ditambah dengan pemeriksaan malaria. Atau misalnya dari anamnesis, oh ternyata dia pernah menderita malaria, nah ditambah untuk IMLTD-nya adalah penyakit malaria. Setelah itu kantong darah dan tabung sampel tadi yang 510 cc diberikan kode yang sama, identifikasi. Setelah itu dilakukan karantina sampai pemeriksaannya nanti hasilnya keluar. Setelah itu hasilnya keluar, kalau negatif semua berarti langsung masih disimpan pencatatan. Kalau hasilnya ada yang positif dicatat juga, kemudian tindak lanjutnya pemanggilan secara lewat pos ataupun langsung tergantung dari pemeriksaan mana yang positif. Kemudian hasilnya dimusnahkan. Ya. Kalau yang tadi negatif itu disimpan atau dilakukan proses lebih lanjut untuk pemisahan komponennya. Misalnya dibutuhkan komponen apa, yaitu dilakukan pembuatan komponen. Penyampaian darah ke rumah sakit harus dilakukan oleh petugas UTD atau PDRS dengan menggunakan kulpok. Jadi rantai dingin dan juga rantai tertutup. Tidak boleh sembarang orang mengambil. Dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ada berita acara penyerahan. Ini yang biasanya dari UTD ke bank darah itu pakai berita acara penyerahan karena yang diserahkan adalah kantong darah yang jumlahnya besar. Kalau PDRS ke petugas perawat itu hanya menggunakan buku ekspedisi saja, tidak pakai berita acara penyerahan. Jadi ada buku serah terima, ya, di situ nanti memuat tentang kapan, jamnya juga, kemudian yang mengambil siapa. Ya, jadi tidak boleh keluarga pasien mengambil kantong darah di PDRS. Sudah selesai? Ada yang tanyakan tentang PDRS? Pendahuluannya? Ya, ada yang tanyakan enggak? Ibu izin bertanya, Bu. Berarti tadi itu yang dimaksud dengan distribusi dengan rantai dingin tuh gimana ya, Bu? Apakah tadi yang dimaksud tuh dengan semua dengan jarang tidak boleh sembarangan orang yang tahu atau bagaimana ya, Bu? Nah, itu kalau rantai dingin itu pakai kulpok. Jadi pakai itu Mbak apa? Suhu dingin. Oh, berarti itu misalnya maksudnya itu tempat penyimpanannya gitu ya, Bu, selama ya, oh ya. Ya. Jadi kalau misalnya itu pakai dry ice gitu. Kalau misalnya ada pengiriman dari PMI ke bank darah itu juga pakai kulpok. Biasanya poknya yang besar tapi dia ada dry ice-nya di situ. Baik. Lalu kalau misalnya dari bank darah ke perawat itu juga pakai termos es itu. Itu yang rantai dingin. Kalau rantai tertutup itu tidak sembarang orang bisa mengambil, tidak sembarang orang bisa mengirim. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut yang berikutnya tentang jenis-jenis komponen darah ya. Ini komponen darah transfusi. Kenapa harus dibuat komponen? Karena ini satu,
kantong darah bisa dipakai untuk beberapa pasien. Jadi lebih efisien. Kemudian dari pasiennya sendiri, berarti dia hanya menerima komponen darah yang memang dibutuhkan saja. Hal ini untuk mengurangi terjadinya risiko reaksi transfusi dan juga penyimpanan dari komponen itu dapat optimal. Keuntungan logistik, etik, dan ekonomi. Seperti ini penghematan. Ini komposisi dari darah. Ini adalah kalau keseluruhan gini namanya whole blood. Ya, whole blood keseluruhan, di mana nanti kalau di standingkan, didiamkan, itu yang paling bawah adalah eritrosit. Kemudian di atasnya ini adalah trombosit. Kemudian di atas dari trombosit ada yang layer agak bening ini, agak kemerahan ini, platelet. Kemudian di atasnya adalah plasma. Ya, jadi nanti komponennya bisa dari eritrosit, dibagi eritrosit, mau dibagi untuk plateletnya atau untuk plasmanya, atau untuk WBC-nya, leukositnya. Jadi ada 4 ya, satu whole blood ini. Ada 4 komponen, eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma. Suhu simpannya, nah ini dalam whole blood, ini kalau misalnya di komponen eritrosit, nah ini disimpan pada 4 derajat Celcius, bisa selama 24 jam sampai 72 jam. Kemudian kalau sudah berupa plasma, ini Bavikot, ini kemudian dijadikan platelet atau dalam bentuk plasma. Ini pembagiannya itu bisa sampai 1 hari disimpan pada suhu 22 derajat Celcius, jadi lebih panasnya. Tapi harus dipisahkan istilahnya di dalam bentuk komponen ini kurang dari 8 jam. Untuk sentrifugasi juga ini khusus sentrifugasinya. Jadi ada satu ini untuk satu kolov darah ini bisa diisi 2 tergantung dari ukuran dari sentrifugasinya. Bisa diisi 2, bisa diisi 3. Ya, tergantung dari ukuran, berat jenis, viskositas medium, kemudian fleksibilitas selnya, kecepatan dan waktunya. Nanti biasanya ada di setting sendiri. Nah, ini sentrifugasinya ada banyak. Kemudian komponen darah adalah bagian darah yang dipisahkan dengan cara fisik, yaitu disentrifuge menggunakan kecepatan tertentu dengan alat refrigerated centrifuge. Jadi centrifuge di sini ada suhu dinginnya. Ini mahal ini harganya. Karena desainnya khusus, besar, dan juga dia ada pengatur suhunya. Dan suhu ini sesuai dengan jenis komponen yang dibuat. Kemudian kantong darahnya ada multiple tadi, jadi bukan hanya single ya, ada double, ada 3, ada 4. Kemudian pembuatan komponennya dilakukan secara aseptik dan juga ada alat-alatnya. Jadi ada alat centrifuge tadi, RC, refrigerated centrifuge, kemudian plasma ekstraktor yang mengambil plasma, kemudian electric tube sealer yaitu untuk memutus dari antar kantong tadi. Contohnya. Ya, ini kantong whole blood, ini yang isi 3 pembuatannya. Kemudian biasanya didiamkan dulu sampai terpisah. Kemudian ini kan antara eritrosit, di sini ada plasma dengan trombosit. Kemudian
ininya diambil, ekstraksi, masuk kantong berikutnya, plasma dan trombosit. Ya, kemudian ini disentrifus lagi, sehingga trombositnya dia akan turun. Kemudian dilakukan ekstraksi lagi, sehingga kita mendapatkan komponen eritrosit, trombosit, dan plasma. Nah, ini pemisahan plasmanya, caranya seperti ini. Ini yang secara mekanikal, jadi ditekan. Yang alatnya seperti ini manual. Nah, ini yang sudah otomatis. Ini sudah pakai barcode otomatis. Jenis-jenis komponen darah transfusi, misalnya kebutuhannya adalah whole blood. Whole blood itu darah lengkap. Ini biasanya untuk pasien dengan perdarahan yang masif atau perdarahan yang terus-menerus. Perdarahan akut, kemudian ada pembedahan dengan perdarahan lebih dari 1.500 ml. Ini biasanya butuh untuk transfusi whole blood. Whole blood di sini dia akan meningkatkan kapasitas oksigen dan volume darah. 1 unit 1 kantong whole blood itu menaikkan hemoglobin 1 gram per dl, jadi sedikit sekali ya. Jadi kebutuhannya cukup besar kalau misalnya anemia perdarahannya masif. Atau shock hipovolemik. Shock hipovolemik ini adalah shock di mana terjadi penurunan jumlah atau volume dari darah. Ini karena biasanya perdarahan parah dan hilangnya cairan, sehingga kalau volume darahnya berkurang, otomatis jantung tidak mampu memompa cukup darah untuk tubuh, sehingga terjadi shock. Disebut shock hipovolemik. Ini biasanya ditransfusikan whole blood. Komponen berikutnya adalah PRC, packed red cell. Ini yang ditransfusikan adalah yang eritrosit saja, di mana hemoglobinnya itu sama dengan whole blood. Ya, eritrositnya kan sama. Cuman dalam PRC ini plasmanya sedikit sekali. Sehingga yang membedakan adalah hematokrit PRC lebih tinggi dibandingkan hematokrit whole blood. Hematokrit PRC 70%, kalau whole blood 40%. Kapan diberikan PRC? Bila ada perdarahan kronis, kemudian anemia, kelainan jantung, anemia hemolitik, leukemi, keganasan, talasemi, gagal ginjal kronis. Ini transfusinya menggunakan PRC. Saat digunakan, tadi disimpan pada suhu dingin, itu sebelum dimasukkan ke tubuh pasien harus dihangatkan dulu. Itu sampai suhu tubuh 37. Karena bila langsung dimasukkan, ini O2 yang ada di dalam kantong darah itu juga susah masuk ke organ. Kemudian darah merah cuci atau washed red cell. Ini biasanya eritrositnya dicuci dulu sampai bersih, sehingga mengurangi paparan antigen yang ada di permukaan eritrosit. Ini diberikan pada penderita yang mempunyai transfusi berulang, misalnya thalassemia, anemia hemolitik, atau pernah ada riwayat reaksi transfusi febris pada transfusi sebelumnya. Nah, itu dilakukan dicuci dulu eritrositnya. Kemudian plasma, ya tadi disimpan ya. Plasma yang komponen plasma itu akan dibekukan. Ya, FFP, fresh frozen plasma. Jadi dibekukan. Ini mengandung semua protein plasma, faktor pembekuan. Terutama faktor 5 dan 7. FFP ini diberikan setelah transfusi darah yang masif atau pemberian terapi warfarin atau heparin
dan ada misalnya kejadian koagulopati, jadi ada gangguan di koagulasinya. 1 unit FFP dia akan menaikkan kadar faktor pembekuan hanya 2-3%, jadi sedikit sekali. Dan juga dihangatkan. Ini FFP tadi sudah ya. Frozen dalam 8 jam dari donasi, disimpannya minus 18, jadi beku. Ini cara untuk membekukannya 30 derajat Celcius atau di bawahnya dalam 1 jam. Kemudian komponen yang berikutnya adalah TC atau trombosit konsentrat tadi. Ini diberikan pada kondisi adanya trombositopeni. Trombositopeni bisa kurang dari 20.000 sel atau dengan perdarahan. Jadi trombositopeni dengan perdarahan yaitu wajib diberikan TC. Atau bila trombositopeninya kurang dari 15.000, ini untuk menghindari perdarahan spontan, nah diberikan juga TC. 1 kantong TC itu hanya menaikkan paling banyak, paling tinggi 10.000 trombosit. Ini misalnya diberikan pada kasus DHF, kemudian leukemi, anemia aplastik yang dengan perdarahan. Ya, ada transfusi masif juga bisa. TC sendiri hidupnya pendek, jadi 5 hari. Jadi pembuatan komponen TC itu kalau ada permintaan saja, jadi tidak menyimpan. Karena hidupnya pendek, gampang rusak trombosit itu. Ya, bila disimpan dalam suhu ruang itu hanya 5 hari. Kemudian kalau disimpan dalam kulkas atau dimasukkan dalam tubuh pasien tanpa dihangatkan, dia tidak akan berfungsi. Ya, 1 trombosit konsentrat hanya 0, ini sedikit dalam 50 mili. Jadi plasmanya 50 mili. 1 trombositnya, 1 kantongnya itu hanya menaikkan 10. Kemudian komponen yang berikutnya adalah kriopresipitat. Jadi krio itu beku ya, sama. Jadi kalau plasma itu biasanya dibekukan. Ini mengandung faktor 8 dan banyak yang mengandung fibrinogen. Ini diberikan untuk penyakit hemofili, di mana penyakit hemofili ini adalah kekurangan dari faktor 8. Atau pasien dengan defisiensi fibrinogen, hemofili A. Atau pada penyakit von Willebrand, di mana perdarahan itu akan berlebihan, kemudian pemeriksaan coating time dia akan memanjang, karena kekurangan faktor von Willebrand. Von Willebrand itu faktor 8 juga sama. Ini kriopresipitat, tadi sudah ya. Ini bahasa Inggrisnya. Jadi ada isinya adalah faktor 8, faktor von Willebrand, fibrinogen. Kemudian ini yang ada juga komponen yang mengandung hanya granulosit. Di mana isinya ada kebanyakan neutrofil karena komponen darah yang terbesar adalah yang jenis neutrofil. Neutrofil di sini fungsinya untuk melakukan fagositosis atau memakan bakteri. Ya, biasanya ini jarang kasusnya untuk pemberian granulosit, tapi biasanya pada bayi dengan sepsis. Ini juga dibuat saat ada permintaan. Ini penyimpanannya. Bisa. Ini juga penyimpanannya.
Nah, untuk pembuatan granulosit itu istilahnya disebut aferesis. Kalau yang plasma tadi plasma aferesis. Sudah selesai? Ada yang tanyakan, Dek? Komponen-komponen tadi? Ibu permisi, saya izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan di dalam kantung darah itu kan, yang kita tahu itu kan whole blood itu kan gampang membeku ya, Bu. Apakah di dalam kantung darah itu terdapat antikoagulan sehingga darah itu tidak membeku? Dan kalau misalnya ada antikoagulan, apakah antikoagulan itu tidak mempengaruhi komponen-komponen yang ada dalam darah tersebut, Ibu? Terima kasih, Ibu. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, Ibu juga kurang ya tadi ya. Jadi ada antikoagulannya, Mbak, memang. Besok akan Ibu tambahi tentang untuk antikoagulannya ya. Hingga antikoagulan itu membuat yang paling istilahnya yang secara ini menjaga stabilitas dari empat komponen tadi. Besok Ibu tambahi lagi untuk antikoagulannya. Tetap harus ada ya. Makasih pertanyaannya bagus. Nah, mungkin untuk itu butuh nanti untuk penelitian-penelitian mana yang memang banyak terpengaruh terhadap antikoagulan itu mungkin butuh penelitian lebih lanjut. Karena memang tidak ada yang sempurna ya, misalnya ini baik untuk eritrosit, itu mesti baik untuk plasma atau yang lainnya. Ya, itu ya Mbak Nisa, besok Ibu jelaskan lagi untuk antikoagulannya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, Ibu akhiri ya. Mau persiapan ini, buka puasa. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.